Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang rangkaian arus listrik searah. Apa itu rangkaian arus listrik searah? Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang rangkaian arus listrik searah, kita tahu di sini yang akan dipelajarinya adalah tentang rangkaian arus sendiri dan pengertian arus listrik searah. Rangkaian arus listrik searah ini memiliki sumber, karena tanpa sumber listrik, aliran arus listrik tidak akan berjalan. Di mana kita tahu sumber arus listrik ada beberapa contohnya, misalkan ini acu atau aki, dan ini adalah batu baterai. Batu baterai di sini terdapat positif dan negatifnya. Ini juga ada kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, sekarang kalau sumber arus tersebut dihubungkan dengan hambatan, anggap saja di sini hambatannya yaitu lampu, sehingga di sini arus akan mengalir dari kutub positif, kemudian ke lampu, kemudian ke kutub negatif lagi. Di sini timbulnya ada arus atau kelihatannya ada arus tidaknya, ini lampu akan menyala. Nah, kalau digambarkan secara lambang di sini ada muatan positif, ada muatan negatif. Arus akan mengalir dari sini terus ke alat-alatnya itu di sini seperti lampu. Kemudian lampunya akan menyala. Nah, sekarang pengertian arus listrik searah. Apa itu arus listrik searah itu? Tadi kita telah melihat bahwa arus itu kalau dihubungkan dengan sumber arus tegangan dan ada hambatannya. Nah, di sini ini ada kawat. Kawat itu ternyata kalau dilihat ada muatan positif dan muatan negatif. Jadi arus listrik itu bergerak karena ada muatan positif yang bergerak, di mana dari kutub sumber yang positif menuju kutub yang negatif. Sehingga di sini banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu dinamakan dengan arus listrik. Jadi arus listrik itu banyaknya muatan yang mengalir di sini terus. Sehingga di sini kalau dilambangkan secara matematik, besar arus listrik itu sama dengan Q per T, di mana Q itu adalah muatan listrik yang bergerak. Terus T itu banyaknya waktu yang mengalir yang diperlukan. Sehingga di sini keterangannya I sama dengan kuat arus listrik, yang kita tahu satuannya itu adalah ampere. Terus kalau Q ini adalah muatan listrik yang memiliki satuan kolom. Terus T adalah waktu. Di samping itu kita bisa juga menentukan jumlah muatan. Jumlah muatan itu adalah banyaknya muatan listrik yang bergerak per jumlah elektron. Itu namanya jumlah muatan listrik yang bergerak. Nah, bagaimana cara mengukur arus listrik? Kita tahu bahwa alat untuk mengukur arus listrik itu adalah, kalau pada arus itu namanya ampere meter. Terus kalau pada untuk mengukur tegangan namanya voltmeter. Terus ada juga namanya untuk mengukur hambatan namanya ohmmeter. Ini alat ini namanya multitester ya. Ini bisa mengukur arus, bisa mengukur voltmeter, dan bisa mengukur hambatan. Terus cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya adalah dengan cara dirangkai secara seri. Beda lagi kalau misalkan voltmeter itu dirangkainya secara paralel. Sama juga dengan mengukur hambatan. Nah, di sini cara mengukur harus sekali lagi dengan cara diserikan seperti ini. Jadi seri itu kan berputar terus, mengalir seperti ini ya. Terus bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung ampere meternya? Ini kan ditunjukkan ada ampere meter. Cara menghitungnya yaitu skala yang ditunjukkan per skala maksimalnya. Skala maksimal itu dari sini ke sini. Terus dikali batas ukurnya. Ini batas ukur misalkan bisa 0,5, bisa 0,10, itu namanya batas ukur. Nah, sekarang contoh soal. Contoh soal untuk menentukan banyaknya
elektron. Coba perhatikan dulu di sini ya soalnya. Berapakah banyak elektron yang mengalir pada suatu penghantar? Setiap menit, bila kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut 0,9 ampere. Nah, pada soal tersebut diketahui besar muatan elektronnya itu kita tahu bahwa min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Tanda min ini menyatakan muatannya ya. Kalau misalkan elektron muatannya negatif, kalau proton muatannya positif. Nah, dari soal tersebut diketahui cara mengetahui bagaimana? Coba dilihat. Yang satuannya menit apa? Yang satuan menit itu kita tahu bahwa tadi dalam pembahasan tadi itu namanya T. T sama dengan 1 menit. Ini harus dikesekonkan karena satuannya waktu itu adalah pakai sekon. Terus ada juga yang satuannya ampere. Coba satuannya ampere itu lambangnya dengan apa? Dengan huruf I. Itu menyatakan arus listrik. Besarnya bagaimana? Ini 0,9. Terus muatan elektronnya. Tadi tahu ya muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kalau ditanya misalkan N itu kita tahu bahwa rumus N itu adalah Q per N. Pada soal di sini belum ada Q-nya, otomatis kita harus mencari Q dulu. Bagaimana rumus Q-nya? Q itu sama dengan yang sudah kalian tadi dilihat ya. Q itu sama dengan I dikali T. Sehingga tinggal kalikan saja. I-nya berapa? I-nya adalah 0,9. Terus T-nya berapa? 60 sekon. Sehingga ini kalau dikalikan 60 kali 0,9 sama dengan 54 kolom. Mengapa kolom? Karena satuan dari Q itu adalah kolom. Nah, sudah ketemu misalkan ini Q-nya, kita langsung saja bahwa N itu sama dengan Q per T. Jadi sama dengan 54 kolom dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 9 kolom. Tanda negatifnya kalau dalam perhitungan tidak usah dibawa ya. Karena itu menunjukkan jenis muatannya. Sehingga itu besarnya itu sama dengan 54 dibagi 1,6 sama dengan 3,375 kali 10 pangkat 20. Ada satuannya tidak? Tidak ada ya, karena satuan Q itu kan kita tahu adalah kolom. Terus satuan dari elektron juga itu adalah sama, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini bukan N ya, melainkan E yang ini nih. Sehingga hasilnya itu sama dengan jumlah muatannya itu adalah 3,37 kali 10 pangkat 20, atau kalau dibulatkan misalkan 3,4 kali 10 pangkat 20. Nah, itu untuk contoh menentukan jumlah muatan. Terus ada lagi cara menentukan arus listrik. Tadi kan sudah tahu bahwa diukurnya dengan menggunakan multitester atau ampere meter. Caranya bagaimana? Ini adalah kaki-kaki yang disambungkan dalam multitester tersebut. Ini disambungkan ke sini, disambungkan ke sini. Sehingga itu didapatkan nilainya itu adalah seperti ini. Ini kita tahu ada dari sini ke sini itu namanya skala maksimum. Terus yang ini ke sini skala yang tunjukkan. Terus yang 0 sampai 1 ampere itu namanya batas ukur. Sehingga di sini dapat dicari ya. Nilai yang tunjukkannya berapa di sini? Nilai yang ditunjukkan oleh jarum tersebut adalah 20. Sedang skala maksimumnya itu adalah 50. Berarti di sini hasil dari pengukuran ini adalah angka yang ditunjukkan adalah 12 dibagi skala maksimum 50, terus batas ukurnya itu adalah 1 dikalikan 1, sehingga hasil yang ditunjukkan pada gambar ini besarnya itu adalah 0,24 ampere. Terus yang satu lagi supaya lebih jelas, ini juga sama ya. Ini itu skalanya dari 0 sampai 5, ini batas ukurnya.
Sehingga ini juga dapat dicari. Nilai yang ditunjukkannya berapa? 19. Terus batas ukurnya berapa ini? Skala maksimalnya ini adalah 50. Batas ukurnya berapa? Dari sini ke sini. 0 sampai 5 berarti 5. Sehingga di sini pada gambar ini juga sama. 15 dikali yang ditunjukkan dan per skala maksimal dikali dengan batas ukur, sehingga nilainya itu adalah 1,9 ampere. Mungkin itu saja untuk pelajaran tentang rangkaian arus arah. Ini tujuannya untuk menentukan pengertian dari arus listrik dan cara mengukur arus listrik, dan bisa juga dilanjutkan dengan menentukan jumlah muatan yang mengalir pada hambatan atau pada lampu yang mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.